acara webinar, dan kepada Mas Johan Kamimpangan sebagai narasumber acara webinar pada siang hari ini, serta pada seluruh peserta yang kami banggakan. Teman-teman yang berbahagia, sebelum memulai acara webinar pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diah Aulia, selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita hadirkan narasumber yang keren ini, Mas Duhan Kamimpangan. Halo Mas Duhan, gimana nih kabarnya Mas? Halo dia, halo Mbak Dia. Iya, Oke, pasti gimana nih sehat Mbak? ya Jadi, Mas? iya, aman, aman, aman. Iya, baik Mas. Sepertinya melihat wajah teman-teman pada nggak sabar untuk eh, menerima materi, jadi langsung aja nih kita ke penyampaian materi. Untuk Mas Duhan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, siap. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Jadi, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik, Baik-baik teman-teman? sudah terdengar Mas. Oh, udah. Oke. Oke, jadi sebentar kita share screen terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Oke. Ya, sudah terlihat ya screen-nya ya? Sudah Mas. Oke. Jadi semuanya teman-teman, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Eh, jadi pada kesempatan pada siang hari ini, kita itu akan membahas gitu ya, kita akan sharing-sharing ilmu aja nih. Sebenarnya gimana sih caranya memanfaatkan teknologi WebGIS ini untuk membantu gitu ya, untuk eh, mencari tahu bagaimana caranya agar website kita itu bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi untuk tema topik pada hari ini kita itu akan membahas tentang pencarian sekolah menengah atas berdasarkan zonasi di Kota Malang. Nah, oke. Oke, kita mulai dari ya perkenalan tipis-tipis saja lah ya. Jadi eh, nama saya Duhan Kamimpangan, profesinya itu ada di sekarang sebagai lead dari front end mobile developer, yaitu Laras App, aplikasi yang sedang dibangun, aplikasi eh, self seperti self enhancement lah. Terus untuk backgroundnya itu saya merupakan satu tim dari developer Laras, lalu juga saya mantan dari tim Titan Valorant di Fantasy Sport 2023 juga pernah memenangkan perlombaan. Oke, tak kenal maka tak sayang, berarti sekarang sudah sayang. Oke, kita lanjut ke materinya. Geographical. Oke, oke. Jadi untuk pertama kita akan membahas tentang teori. Teorinya dulu yaitu Geographic Informatic System GIS. Kita mulai dari yang pertama. Jadi WebGIS itu apa sih? Nah, WebGIS itu teman-teman, sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan posisi di permukaan bumi. Nah, GIS atau SIG sendiri, sistem informasi geografis, memungkinkan pengguna untuk melihat, memahami, memvisualisasikan, dan menginterpretasikan data dengan cara mengungkapkan hubungan, pola, dan tren bentuk peta, laporan, dan grafik. Ya, jadi di sini karena teori, jadi dibahas secara definisi atau bahasa terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan mendemokannya, teman-teman. Nah, jadi apa sih contoh-contohnya di dunia nyata gitu kan? Contoh GIS yang sudah dipakai. Nah, jadi di sini ada dua tipe, teman-teman ya.
Ada yang dari perangkat lunak dan juga ada yang dari perangkat keras. Ada yang dari software, ada yang dari hardware. Nah, kita bahas yang dari software dulu, teman-teman. Jadi, untuk yang di software itu eh, terdapat program komputer yang digunakan atau software yang digunakan itu untuk memproses data seperti geospasial, terus juga ArcGIS, PageGeo, dan lain-lainnya untuk membantu kita mendefinisikan map yang akan kita buat nanti. Lalu untuk di hardware sendiri, itu ada apa yang kita gunakan gitu. Misalnya toolsnya. Dari ini kita gunakan seperti komputer, lalu juga ada servernya, dan GPS, dan perangkat keras lainnya. Nah, itu tuh hal itu dilakukan untuk mengumpulkan data, teman-teman. Oke? Lalu, di sini kita juga membahas tentang fungsi utama. Fungsi utamanya itu apa? Yang pertama itu pengumpulan data. Nah, di sini tuh GIS itu membantu mengumpulkan informasi geografis dari berbagai sumber. Lalu, fungsi utama yang kedua adalah pengelolaan data. Dia tuh bisa menyimpan dan memelihara pengolahan dari data tersebut. Dan juga sistem informasi geografis ini bisa melakukan analisis spasial untuk memecahkan masalah yang begitu kompleks atau masalah yang sedang terjadi di saat ini. Lalu, di sistem informasi geografis pun, itu juga bisa membuat peta yang membantu kita untuk memahami data. Kayak contohnya nanti misalnya sekolah gitu. Berarti kalau sekolah visualisasi datanya itu terdapat poin atau titik letak sekolahnya, lalu juga ada radius zonanya. Jadi kita mengetahui tentang apa yang harus kita lakukan. Oke. Nah, dari data geospasial kita, itu kan ketika kita membuka map, itu biasanya ada kayak titik, terus juga ada garis, terus juga ada kayak radius gitu kan. Nah, di sini tuh titik. Titik itu mewakili lokasi geografis yang tidak memiliki panjang atau lebar. Nah, contohnya tuh titik untuk transportasi umum, sekolah, dan taman ya teman-teman ya. Lalu untuk garis, di sini tuh garisnya itu untuk menghubungkan dua atau lebih titik, nah, pokoknya itulah. Dan itu contohnya itu kayak jalan raya. Jadi misalnya kita ingin bertransportasi dari titik A ke titik B, maka eh, kita itu harus menyambungkannya dengan garis untuk rute. Kan nggak mungkin kan misalnya kita ke titik lokasi A, lalu kita nyampe ke lokasi B tapi nggak ada obstacle. Jadi kita tuh harus eh, mutar gitu. Kita harus mengikuti jalan raya yang sudah disediakan. Lalu untuk poligon, di sini poligon itu definisinya area tertutup yang dibentuk oleh serangkaian garis yang menghubungkan beberapa titik untuk mewakili objek yang memiliki panjang dan lebar. Ya, jadi intinya poligon itu untuk mendefinisikan panjang kali lebarnya. Contohnya misalnya kayak area hutan, danau, dan radius. Jadi contohnya misalnya ada kawasan di satu kota tersebut itu mempunyai kawasan hijau. Nah, di situ tuh akan berguna poligon untuk membantu user agar paham berapa 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 lebar dan panjang atau jarak dari kawasan hijau tersebut. Nah, lalu eh, kita juga bisa membuat sistem informasi geografis ini bisa memecahkan masalah. Nah, contohnya kayak gini, analisis spasial, mengeksplorasi hubungan geografis dan pola di dalam data. Nah, contohnya tuh kita tuh bisa mengidentifikasi hotspot kriminal atau menganalisis distribusi populasi. Jadi kita tuh bisa tahu di tempat kejadian perkara, misalnya ada kejadian yang sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, lalu untuk spasialnya sendiri, dia tuh akan menghubungi di mana misalnya ada korban. Nah, korban itu melakukan naruh hubung seperti kayak telepon itu biar bisa tempat dari tempat polisi ke tempat kejadian perkara. Lalu kalau yang untuk prediktif, nah dia tuh contohnya tuh untuk memprediksi kejadian. Dia tuh misalnya kayak banjir, lalu juga pertumbuhan kota, lalu juga misalnya dia tuh bisa memprediksi kayak misalnya di depan itu lagi macet apa enggak sih. Nah itu tuh
kayak seberapa banyak user yang lagi di dalam aplikasi tersebut, dan ternyata setelah dicek aplikasi tersebut itu apa berjalan dengan kecepatan tertentu. Misalnya kecepatannya lambat, kayak kan nggak mungkin misalnya motor banyak motor di dalam satu jalan raya tapi kecepatannya 5 km, 5 km per jam. Berarti kan itu ada sesuatu. Itu contohnya kayak macet gitu ya. Oke, lalu di web GIS atau aplikasi GIS itu tuh bisa divisualisasikan juga. Contohnya kayak penyajian data geografis dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat untuk pengambilan keputusan. Jadi eh, di web GIS ini kita akan memvisualisasi data yang dikumpulkan dari contohnya GeoJSON. Misalnya ada sebuah data koordinat X, Y tertentu, nah itu nanti akan divisualisasikan. Lalu untuk pemetaan, kita itu membuat peta yang akan menampilkan informasi geografis yang jelas dan informatif. Nah, jadi gimana caranya? Itu tuh kayak map yang akan digunakan sesuai dengan wilayahnya tertentu. Kita akan mengambil nanti dari lokasinya di Malang. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada dashboard interaktif. Nah, jadi di bagian kiri, biasanya di bagian kiri sih, di bagian kiri webnya itu biasanya ada semacam kayak konten yang bisa ditekan, itu interaktif. Itu tuh bisa kita bisa tahu kayak informasi apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari web itu, properti properti apa aja gitu. Lalu Nagis sistem informasi geografis ini itu tuh bisa bermanfaat juga untuk perencanaan tata ruang. Contohnya yang kita nanti akan bahas yaitu zonasi, lalu juga ada pemantauan lahan, bisa juga untuk respon bencana atau prediksi, itu juga sama dengan evakuasi, lalu juga ada manajemen kendaraan di kota. Ya, tadi contohnya kayak yang macet. Potensi pengembangan. Nah, jadi sistem informasi geografis ini memiliki sebuah tren yang menurut saya nanti akan naik eh, ke depannya. Contohnya di sini AR atau VR. Nah, jadi menggabungkan teknologi GIS dengan teknologi AR, augmented reality sekarang, dan juga virtual reality untuk visualisasi yang lebih interaktif dan imersif. Nah, sekarang tuh sudah ada teman-teman. Contohnya kayak Google Maps. Nah, itu kan misalnya kayak kita jatuhin satu lokasi, nah, satu lokasinya itu kita bisa ngelihat kan kiri kanan. Kita bisa membayangkan kayak, oh ini di depan, misalnya mau ke rumah Raka gitu. Berarti kita eh, dari kos, da- kita lihat dari aplikasi dari kos belok ke kiri, nah, terus ada itu kan pakai garis ya. Berarti dari titik kita nyambungin ke garis sesuai dengan jalan. Misalnya nanti di jalan belok kanan, ya berarti kita belok kanan ngikutin garis. Nah, lalu eh, ada poligon di situ. Itu adalah perbatasan antara kos kos saya dan kos Raka gitu misalnya. Oke. Oke, lalu juga ada peningkatan aksesibilitas data. Meningkatkan aksesibilitas data geospasial melalui platform berbasis cloud dan aplikasi mobile sehingga lebih banyak pengguna dapat memanfaatkan sistem informasi geografis untuk berbagai keperluan. Nah, jadi untuk tren ke depannya mungkin data data pengembangan sendiri kita sudah menggunakan cloud dan tidak menyimpan datanya itu ke server pribadi gitu. Misalnya nanti ada eh, apa sih namanya? Kayak ada startup yang akan menggunakan sistem informasi geografis gitu untuk main main produknya atau main value-nya gitu. Itu eh, s- menurut saya ke depannya akan menggunakan teknologi dari sistem informasi geografis tersebut, menggunakan cloud. Oke, lanjut. Ini. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan membahas kenapa sih kita itu mau membuat web GIS. Jadi latar belakang apa sih yang kita usulkan gitu kan. Nah, jadi di Indonesia ini penempatan siswa di sekolah itu sudah menerapkan fitur
zonasi ya teman-teman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi proses ini itu sering menimbulkan tantangan karena keterbatasan informasi dan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, teknologi WebGIS menawarkan solusi dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses untuk sekolah di zona yang telah ditentukan. Nah, ada berbagai macam permasalahan yang kita simpulkan di sini. Yang pertama itu adalah terbatasnya informasi lokasi sekolah sesuai dengan pembagian wilayah zonasi. Jadi masih ambigu gitu. Misalnya ada sekolah SMA Negeri 1 Malang. Nah, tapi rumah rumah kita itu ada di jalan Insinyur Soekarno gitu. Nah, kita kan bingung tuh, kayak apakah bisa masuk di situ. Nah, kita akan membantu untuk menghilangkan ambigu tersebut. Lalu yang permasalahan kedua itu kesulitan dalam menilai faktor-faktor penting dalam pemilihan sekolah seperti fasilitas dan kurikulum sekolah. Jadi di sekolah tersebut itu kita masih bingung apa sih fasilitas yang terdapat, terus juga kurikulum sekolah itu seperti apa sih, atau enggak kayak bangunannya itu kayak gimana sih, dia dulu histori sekolahnya gimana dan segala macamnya. Oke, lalu yang ketiga, terbatasnya akses dan pemahaman terhadap teknologi sehingga menghambat proses pencarian sekolah. Oke, jadi nggak, ya mungkin untuk kita saat ini itu akses terhadap teknologi itu lumayan sudah bagus ya teman-teman. Cuman masih ada beberapa orang khususnya itu yang masih belum mendapatkan akses dari teknologi sehingga proses pencarian sekolahnya itu terhambat. Oke. Jadi dari permasalahan tersebut kita mempunyai tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan informasi terkait sekolah sesuai dengan pembagian zona wilayahnya. Lalu yang kedua, orang tua dan siswa dapat melakukan evaluasi yang lebih baik terhadap sekolah yang dipilih. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam carian sekolah. Oke. Nah, jadi desain sistem atau teknologi yang kita gunakan, yang pertama itu adalah sistem informasi geografis berbasis web. Jadi kita itu merancang data geografis menggunakan gis.co.id. Lalu untuk database-nya sendiri, kita menggunakan format yaitu GeoJSON untuk menampilkan data ketampilan web. Jadi di GeoJSON ini atau di websitenya lah ya, website pembuatan GeoJSON ini yaitu Vectorworks. Itu tuh akan membantu kita dalam menentukan kita tuh mau masukkan titik itu sesuai dengan koordinatnya. Contohnya kan misalnya ada dot, terus juga ada line, lalu juga ada polygon. Nah, kita tuh bisa dibantu secara UI atau ada antarmukanya. Lalu juga yang ketiga ada interaksi pengguna. Jadi di web ini antarmuka pengguna dirancang dengan intuisi dan kemudahan, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari, menilai, dan juga membandingkan sekolah-sekolah mana aja yang mungkin cocok untuk kita gitu. Lalu untuk yang terakhir kita menggunakan teknologi web ya pastinya. Ini dimungkinkan oleh sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui beberapa perangkat seperti komputer, laptop, smartphone yang mendukung browser atau internet. Oke, wah ternyata sudah habis teman-teman. Berarti saatnya kita demo. Oke, nah untuk websitenya sendiri ini, oke. Ini terlihat kan ya, Mbak Dia? Terlihat teman. Iya, terlihat. Nah, di sini teman-teman boleh sudah bisa ini sih sekalian mencoba juga, bisa di search sekolahmalangzonasi.gis.co.id. Mungkin Mas Raka bisa ini membantu memberikan linknya ke teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada map, oke. Nah, sini contohnya misalnya gitu. Ini kan ada titik 3 nih, berarti titik ini mewakilkan si sekolahnya itu teman-teman.
Nah, misalnya di sini ada SMA Negeri 1 Malang. Eh, Nah, kita kan belum tahu kan, kayak seberapa besar radiusnya itu mencakup berapa berapa besar buat si kita itu bisa tahu rumah rumah ke sekolah itu bakalan nyampe apa enggak. Nah, di sini teman-teman di daerah dashboard yang bagian kiri ini kalau ditekan dia bisa menampilkan zona yang bisa atau mampu di reach wilayah tertentu. Eh, nah, seandainya sekolah kita berada di ujung kanan, berarti kita bisa melihat gitu. Oh, berarti rumah kita masuk nih zonasi SMA 1 Malang. Nah, di sini khususnya di ini ya, di lokasinya di tempat Malang. Oke, lalu untuk berikutnya itu, nah, contohnya kayak nih SMA Negeri 2 Malang. Oke, SMA Negeri 2 Malang, zonasinya berada di, nah, ini mengambil radius 5 hingga 6 kilometer. Oke, lalu untuk berikutnya ini akan menampilkan seluruh zonasi yang akan dicakup oleh Kota Malang. Ya, sudah mencakup semua satu Kota Malang ya teman-teman. Ada 12 sekolah di Malang. Itu sudah termasuk MAN-nya sendiri. Oke. Oke, kita lanjut untuk nah ini ada fitur gini teman-teman. Misalnya kita di sini ingin mencari di mana sih SMA 8 Malang gitu. Di sini ada fitur itu, teman-teman. Nah, tinggal di zoom. Oh, ini websitenya rada-rada. Ah, mana tadi? A2. Oke. Nah, gitu teman-teman. Kurang lebih contohnya. Lalu untuk penerapannya sendiri di sini, ntar coba kita buka eh minnya. Bisa nggak? Bisa. ID. Mm-mm. Link dashboard. Oke. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk gis.co.id-nya, misalnya kita akan membuat websitenya gitu, kita tuh bisa mengatur tampilannya. Jadi di sebelah kiri ini contohnya, itu kan ada header sama layer. Nah, header itu adalah kayak gini contohnya teman-teman, logo. Logo yang akan digunakan untuk di website. Itu juga ada layer. Layer ini untuk nih menentukan kayak kita bisa nge-on off-in si radiusnya itu. Ya, ini. Kita juga bisa melihat informasi SMA 7 Malang. Oke, lalu di bawah itu ada zoom, kita bisa ngezoom nih di bawah. Ada base mapnya juga. Nah, untuk dikelola datanya sendiri, nah di sini, jadi teman-teman, kita itu harus mempunyai data ya, data terlebih dahulu harus riset data dulu, seperti kayak poin-poinnya itu di mana aja sih gitu, sama si poligonnya itu di mana aja sih. Nah, itu pakai vector rocks, vector rocks, vector rocks. Oke, nah ini. Ya, contohnya kita ambil ini aja lah ya, dari United States di North Lake.
Nah, ini misalnya kita mau ngasih titik gitu. Misalnya namanya itu sekolah SMA Negeri 1 eh, Goodland gitu. Oke. Tipenya itu berarti poin. Nah, propertinya itu apa aja sih? Misalnya kayak namanya apa, jumlah siswanya berapa, lalu juga eh, apa websitenya tuh apa gitu. Sama create fitur. Nah, kita tuh tinggal ini teman-teman. Set. Oke. Nah, di Goodland ini. Nah, kita bisa mengisi propertinya. Akan dibuat seperti itu ya, teman-teman. Di 12 titik nanti akan terbuat nih, contohnya ada detailnya. Jadi nama sekolahnya itu sama Negeri 4, alamatnya itu ada di Jalan Tugu Utara 1, jumlah muridnya itu ada 738, nomor teleponnya ada begini, lalu juga ada websitenya. Website yang bisa dikunjungi untuk melihat detail dari sekolahnya itu lebih lanjut. Tuh, teman. Oke. Nah, tadi oh, di sini. Lalu di sini kita juga bisa mengedit nama zonasinya biar nanti pas ke deploy itu sesuai dengan domain yang mau kita gunakan gitu. Contohnya di sini kan sekolahmalang.gis.co.id. Nah, itu. Oh, udah sih mungkin itu aja judul sama deskripsi mungkin. Header juga ada. Oke. Oh, di sini juga bisa diganti map ya teman-teman sebenarnya. Kita bisa menggunakan map dark mode, guys. Oke. Nah, di mana itu? Pengaturan. Nah, iya. Tapi kita tidak menggunakan ini ya karena nggak kelihatan gitu ya mungkin dotnya. Dari radiusnya juga nggak kelihatan mungkin. Cuma satu. Kelihatan. Ya, cuman ya kasihan. Ya, mungkin untuk demonya bisa dicukupkan ya. Mungkin saya akan kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Mbak Dia. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih juga kepada Mas Burhan untuk pemaparan materinya. Untuk materinya kayaknya seru banget nih ya. Aku yang baru tahu terkait GIS dan ternyata tuh penerapannya itu gimana, terus potensinya ke depannya itu kayak gimana, itu jadi merasa makin tertarik. Jadi, oke teman-teman, kita nggak lama-lama lagi. Kita mungkin dari materi yang disampaikan sama Mas Burhan tadi, langsung aja aku buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan atau masih bingung nih terkait materi yang telah disampaikan, bisa ngajuin pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu dan nantinya akan dipersilakan oleh panitia untuk on mic dan menyebutkan nama kemudian pertanyaannya. Atau yang terkendala jaringan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, untuk dari Mas Rehan, silakan. Itu katanya dia ini Mbak Dia melalui kolom chat dikarenakan kendala jaringan. Oke, oke. Ya, boleh saya bacakan ya. Pertanyaan dari Mas Rehan. Untuk radius zonasinya itu gimana caranya untuk mendefinisikannya ya? Mungkin dari Duhan bisa dijawab lebih dahulu. Oke, iya baik. Wah, pertanyaannya lumayan bagus nih. Sulit nih kayaknya nih. Jadi teman-teman, sebenarnya itu nggak bukan gimana ya, nggak ada aturan pasti tentang untuk zonasi ini, tapi kita itu mengambil estimasi yaitu dari Permendikbud di nomor 14 tahun 2018. Nah, aturannya itu
dia tuh 5 hingga 7 kilometer. Ini teman-teman. Jadi ini tuh sudah dihitung menggunakan line. Misalnya di sini ya, kita lihat ini share screen-nya masih ada kan harusnya. Oke, ada SMA 7, misalnya SMA 7 gitu. SMA 7 itu akan mengambil 6 kilo radiusnya ke samping, dari bawah ke kiri ke kanan ke atas gitu, teman-teman. Oke. Apakah sudah menjawab, Mas Raihan? Gimana Mas Rehan? Baik. Oke. Oke, sudah. Untuk selanjutnya ada yang tanya lagi nih dari Mas Sumarno. Izin Oke. tanya, kira-kira apa dampak positif yang bisa dihasilkan dari estimasi zonasi radius yang ada di web ini? Oke, jadi apa ya dampak dampak positifnya kira-kira ya? Nah, jadi dampak positif dari zonasi ini teman-teman ya. Yang pertama itu kita tuh bisa membantu mungkin misalnya kan orang tua, misalnya anaknya lulus dari SMP mau ke SMA gitu ya. Nah, biasanya orang tua itu akan bingung dengan misalnya, wah ini kan tahun depan itu katanya ada ini ya, lulusnya pakai zonasi ya untuk daftar ke sekolah lanjutannya atau SMA-nya. Itu tuh gimana sih radius, gimana sih cara kita ngukur rumah kita ke radius sekolahnya itu. Nah, jadi kita itu harapannya adalah kita tuh bisa membantu orang-orang untuk agar bisa menemukan sekolahnya gitu, teman-teman, di sekitar rumahnya gitu. Sesuai dengan zonasi yang kita tentukan. Tuh. Bisa sedikit membantu lah, meringankan gitu ya. Jadi nggak kayak, oh itu katanya ini. Nah, itu kan kita kan mempunyai data spasial tadi, teman-teman. Itu. Gimana Mas Cimano? Apakah menjawab? Gimana Mas Sumarno? Mungkin kita lanjut aja ya. Kita buka satu pertanyaan lagi nih buat teman-teman yang mau bertanya. Langsung Oke, saja satu silahkan. lagi boleh. Boleh satu lagi. Aman-aman. Ayo dari teman-teman mungkin ada yang tadi disampaikan waktunya, ada yang kurang jelas, bagaimana bisa ditanyain langsung ke narasumbernya. Ayo jangan malu teman-teman. Atau nggak nanya pakai ini via chat juga nggak apa-apa. Nggak harus ini kok, nggak harus on mic gitu. Wah itu Mbak Dia. Oh iya, ini ada dari Ada siapa? Mas Ezra nih. Ezra. Ini gimana nih Mbak? Langsung langsung dijawab kah? Apa gimana kah? Iya, boleh, boleh, boleh majukan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi izin bertanya, bagaimana zonasi menggunakan sistem informasi geografis ini dapat meningkatkan kualitas hidup di Kota Malang? Wih. Ini pertanyaannya sangat sosial-sosial banget nih Mbak. Ya. Melihat jadi melihat dari ini ya tren tahun ini 2024, gimana sih cara kita mendevelop biar si WebGIS ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita di Malang. Oke.
Jadi kita bahas dulu teman-teman tadi sejarahnya kan. Jadi sebelum WebGIS ini ada keluar peraturan pemerintah yaitu batas radius zonasi 5 hingga 6. Tapi eh, misalnya kita hitung terkadang itu ada misalnya orang-orang itu kan kayak ini kan kadang terlalu percaya dengan omongan orang lain gitu. Jadi misalnya misalnya dulu anak sekolah kita kita pengen ke sekolah A, lalu kita biasanya kan yang dilakukan itu nanya ke tetangga kan, atau enggak nanya-nanya lah, gimana sih caranya biar itu. Nah, misalnya tetangga tersebut itu menggunakan peraturan eh, 2 sampai 3 kilo pemerintahan yang baru. Nah, itu tuh mungkin nggak bisa gitu. Jadi misalnya misalnya ada tetangga itu ngomong si radiusnya ini nggak bisa dulu anak saya belum 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 bisa gitu. Nah ternyata di peraturan yang baru ini teman-teman itu bisa. Jadi ya kita akan membu- eh, membantu gitu biar nggak ambigu gitu. Jadi ya menurut saya itu suatu yang sangat meningkatkan quality life gitu dari Kota Malang gitu teman-teman. Gimana Mas Ezra? Nah, Mas Ezra, apakah sudah menjawab? Oh, kayaknya sudah Oke, terjawab. sudah. Oke. Oke, ya mungkin izin ini ya, Mbak Dia, penutupan ya mungkin saya. Oh, iya, iya. Boleh, Mas. Oke, ya, jadi teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ya di sini teman-teman. Kita di sini juga sharing-sharing informasi juga. Kita saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini kita sharing-sharing ilmu saja teman-teman. Ya, oke, oke. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih teman-teman. Baik, sama-sama.